Nah, ini sebagai contoh plot ternak lebah kelulut. Nah, ini kita dekatkan dengan hamparan tanaman Santos Temon, sehingga nantinya lebah madu ataupun lebah kelulut tidak begitu jauh mencari nektar ataupun polen yang dibutuhkan dalam pembuatan madu oleh lebah yang ada ataupun oleh kelulut yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Suluh Terang. Hari ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan tentang bunga temon. Bunga temon ini atau sering dikatakan bunga Santos temon. Nah, ini dapat kita tanam sebagai penghias halaman rumah, dan yang kedua dapat kita tanam sebagai penghias kantor, dan yang ketiga dapat kita manfaatkan bunga ini sebagai bunga untuk ternak lebah madu ataupun ternak lebah kelulut. Nah, inilah bunga Santos yang dapat kita gunakan sebagai penghias ataupun sebagai budidaya ternak lebah madu. Saat ini bunga Santos yang lagi mekar juga sering dikatakan oleh kawan-kawan penghobi bunga temon. Nah, bunga ini juga disukai oleh kelulut ataupun trigona, dan juga disukai oleh lebah madu Apis cerana. Bagi kawan-kawan penghobi bunga yang suka berternak lebah madu ataupun kelulut, bunga ini sangat cocok untuk dijadikan sumber bahan makanan untuk ternak lebah madu ataupun untuk ternak kelulut. Nah, bunganya sangat rimbun. Banyak memiliki polen dan nektar yang dibutuhkan dalam pembuatan madu oleh lebah ataupun lebah yang tidak bersengat. Pagi ini menjelang siang, kelulut atau trigona sedang menghisap madu dari bunga Santos ataupun bunga temon. Itu trigonanya lagi asik. Dan juga kepada kawan-kawan yang hobi bunga, ini sangat indah untuk ditanam dan dibudidayakan. Kalau untuk lebah madu ataupun lebah kelulut, kita hanya menambahkan plot daripada ternak lebah kelulut. Nah, ini sebagai contoh plot ternak lebah kelulut. Nah, ini kita dekatkan dengan hamparan tanaman Santos Temon. Ini yang telah kita sampaikan, sehingga nantinya lebah madu ataupun lebah kelulut tidak begitu jauh mencari madu, nektar ataupun polen yang dibutuhkan dalam pembuatan madu oleh lebah yang ada ataupun oleh kelulut yang ada.
bunga santos ataupun bunga temon ini kita perbanyak melalui cangkokan, karena cangkokan ini bisa dapat agak lebih sedikit besar ketimbang kita menggunakan stek pucuk yang hanya sedikit dan tidak begitu rimbun. Namun apabila kita perbanyak dengan cangkokan, dia akan cepat berbunga. Dalam 2 hingga 3 bulan setelah proses pencangkokan, nanti dia akan mulai berbunga, dan bunganya pun agak sedikit rimbun daripada kita menggunakan stek pucuk yang mungkin agak lebih lama dalam proses berbunganya. Nah, ini proses pencangkokan yang sudah kita lakukan 2 hingga 3 bulan ke depan. Nanti sudah bisa kita pindahkan ke polybag dan selanjutnya kita pindahkan ke lapangan.